Pemirsa, seorang lansia ditemukan tewas mengenaskan usai tertabrak kereta api di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban yang diduga bunuh diri terseret kereta api sejauh 15 meter. Warga desa Tanjung Mekar, Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah lansia di rel kereta api. Korban tertabrak kereta api dan terseret sejauh 15 meter. Menurut masinis dan warga setempat, sebelum meninggal dunia korban sengaja berlari ke arah kereta api yang melintas dan langsung tengkurap di atas rel. Peristiwa terjadi Sabtu pagi saat kondisi di lokasi sepi. Katanya kejadiannya tadi ketemper oleh Mutiara Selatan dari arah Surabaya menuju Bandung. Itu jam berapa kira? Jam 5:30. Oke. Ya. Tadi korban lagi ngapain katanya? Katanya korban dari bawah lari langsung ke atas. Pas ada kereta. Pas ada kereta. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena sudah tidak utuh. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan di dunia pendidikan kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat yang menimpa seorang siswa SMP Plus Baitur Rahman hingga viral di media sosial. Pihak sekolah pun mengaku telah menyelesaikan kasus perundungan tersebut dengan memediasi kedua belah pihak. Dalam video berdurasi 21 detik ini tampak sekumpulan anak berseragam batik merundung salah satu temannya yang mengenakan kaos olahraga di kelas. Awalnya korban yang terduduk di bangku dipakaikan helm oleh pelaku. Kemudian pelaku yang berbadan lebih besar langsung menendang kepala korban. Tak hanya ditendang, korban juga dipukul berkali-kali oleh pelaku. Tak kuasa menahan tendangan dan pukulan pelaku, korban pun akhirnya terjatuh ke lantai. Peristiwa perundungan ini dibenarkan oleh pihak sekolah SMP Plus Baitur Rahman. Pemukulan itu terjadi pada Kamis 17 November lalu saat jam pelajaran berlangsung. Saat itu guru yang mengajar keluar kelas karena ada keperluan. Siswa di kelas itu lalu menggelar permainan dengan menggunakan helm, yang awalnya hanya permainan mencolek dengan tangan, namun kemudian ada yang menendang hingga korban terjatuh. Pihak sekolah pun menyayangkan dan mengecam peristiwa tersebut terjadi. Semua tindakan kekerasan di dalam sekolah sudah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Menyesalkan kejadian ini dan tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam penanganan pembelajaran di sekolah kami di sini. Kami sudah memediasi kedua keluarga, baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku, dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik secara kekeluargaan, asal memang kita memberikan peringatan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi, dan keluarga korban pun menerima asal memang tidak akan mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan saja menjadi baik ke depannya. Pihak sekolah pun akan terus melakukan evaluasi agar peristiwa tersebut tidak kembali terulang. Sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk divisum Jumat kemarin. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai kasus perundungan di sebuah sekolah swasta di Bandung, sudah bersama kami Kapolsek Ujung Berung, ada Kompol Karyaman. Selamat sore, Pak Karyaman. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Karyaman, apakah pelaku perundungan ini sudah ditindak oleh pihak kepolisian? Sementara sudah kami amankan di Polsek untuk para pelaku, ya, mohon maaf karena satu orang, dan saksi-saksi juga sudah kami minta keterangan. Sementara ini dalam proses pemeriksaan, Mbak. Oke, dari keterangan sementara Pak, fakta-fakta apa yang didapatkan dari anak ini Pak? Fakta yang sudah didapat hasil pemeriksaan, adanya tindakan kekerasan. Ada kekerasan tapi dalam tahap terukur gitu ya. Karena awalnya ini dari permainan itu. Permainan helm, mungkin karena terpancing, akhirnya satu SMP, satu kelas mereka itu. Demikian. Ya, sebetulnya berapa jumlah pelaku yang terlibat, Pak? Untuk sementara kami tetapkan satu pelaku sudah kami periksa dan 6 saksi sementara. Untuk sementara periksa 6 saksi, ya,
satu pelaku dalam kasus ini. Oke, Pak, pada saat kejadian ini terjadi, Pak, sebenarnya di kelas apakah ada guru yang mengawasi atau seperti apa situasinya pada saat itu, Pak? Hasil pemeriksaan baik dari saksi-saksi maupun diduga pelaku bahwa ada salah waktu. Jadi pergantian jam. Jadi jam ketiga dari jam kedua jam 3 mau ke jam 4. Jadi ada pergantian guru saat itu. Nah, di saat ada waktu jeda pergantian itu mereka lah di situ bermainnya. Jadi ada waktu jeda gitu antara guru ke jam ke-3 dengan guru jam ke-4. Nah, jadi kosong dahulu sebelum guru tersebut jam yang ke-4 masuk. Demikian. Apakah sebelumnya pelaku pernah melakukan aksi yang sama terhadap korban atau bahkan terhadap anak-anak yang lain di sekolahnya, Pak? Sementara tidak ditemukan, ya. Sementara main-main saja, ya, seperti permainan itu pernah dilakukan, gitu, seperti itu. Mereka juga akhirnya setelah kejadian ini pemeriksaan terlihat mereka juga akrab dari baik saksi-saksi maupun diduga pelaku dari peristiwa ini, Pak. Kalau kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Bagaimana luka-lukanya, Pak? Apakah cukup parah? Korban tidak mendapatkan luka, sehat-sehat saja, alhamdulillah. Dan pada saat itu hasil pemeriksaan yang bersangkutan setelah kena pukulan, ya, beberapa kali pusing, kemudian pada hari Jumat kemarin dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara medis. Baik, apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku? Ulangi, Mbak. Apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, Pak? Yang dikenakan sementara ini pelaku dapat dikenakan diduga, ya, pasal 80 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Karyaman. Kita nantikan terus ikuti perkembangan kasus ini seperti apa nanti. Terima kasih Pak Karyaman sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Baik, selamat sore kembali. Setelah 2 perusahaan menjadi tersangka kasus gagal ginjal akut, polisi memburu pemilik perusahaan supplier CV Samudra Chemical berinisial E yang melarikan diri. Sementara Badan POM meminta produsen obat atau industri farmasi memusnahkan bahan baku yang diperoleh dari distributor bermasalah. Bareskrim Polri memburu pemilik perusahaan supplier CV Samudra Chemical berinisial E yang melarikan diri. CV Samudra ini ditetapkan tersangka kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut hingga menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Selain CV Samudra Chemical, Polri menetapkan PT Avi Pharma sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Polri menyebut bakal menggali keterangan pemilik CV tersebut terkait penyediaan bahan baku obat sirup yang memiliki kandungan etilon glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas. Sementara, 5 industri farmasi diberi sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut. Badan POM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Selain itu, Badan POM meminta agar seluruh produsen obat atau industri farmasi di Indonesia untuk segera memusnahkan bahan baku yang diperoleh dari distribusi bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menghadiri Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi yakin Indonesia tumbuh maju di tengah ekonomi dunia yang suram. Menurut Jokowi, hal itu bisa diwujudkan dengan kerjasama oleh elemen bangsa yang bernaung di keluarga besar Muhammadiyah dan Asyiyah. Presiden Jokowi mengaku bersyukur dan terhormat bisa hadir membuka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di tengah kesibukannya. Dalam forum itu, Presiden Jokowi berkesempatan menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Muhammadiyah dan Aisyah yang ikut serta dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Aisyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir. Selamat bermuktamar dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 saya buka hari ini.